Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pencuri yang dinikahkan Rasulullah dengan wanita cantik. Dahulu di masa Rasulullah, ada seorang pemuda pencuri yang ingin sekali bertaubat kepada Allah. Ia kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk mengikuti pengajian Nabi Muhammad. Dalam majelis itu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh apa yang haram itu dalam keadaan halal." Mendengar ceramah Nabi, pemuda itu tidak begitu paham akan kata-kata Nabi. Ketika selesai menghadiri majelis Nabi, perut pemuda si pencuri itu merasa lapar. Ia kemudian keluar dari masjid demi mengatasi rasa laparnya. Malam terlihat semakin larut. Pemuda itu berjalan menyusuri sebuah gang, dan tiba-tiba ia melihat ada sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka dan tidak dikunci. Kemudian muncullah rasa ingin mencuri. Namun dia lalu sadar karena sudah bertaubat, dan tiba-tiba terdengar bisikan suara, "Kalau kamu tidak mau mencuri, mungkin ada pencuri lain yang belum pasti sepertimu." Otak sang pemuda itu kembali berputar, dan akhirnya memilih untuk memberitahu penghuni rumah agar mengunci rumahnya karena sudah larut malam. Ketika sang pemuda pencuri mau mengucapkan salam, tiba-tiba muncullah kembali suara aneh. Suara itu bergumam, "Wahai pemuda, bagaimana jika kenyataannya di dalam ada pencuri dan pintu itu dibuka oleh pencuri itu? Jika kamu memberi salam, maka tentu dia akan kaget dan menyembunyikan diri. Alangkah lebih baiknya jika kamu masuk secara diam-diam dan memergoki dia dengan menangkapnya." Kemudian pemuda pencuri itu masuk ke dalam rumah yang luas itu tanpa bersuara. Saat di dalam rumah, ia melihat ada banyak makanan di atas meja. Lalu muncullah keinginan untuk mencuri makanan tersebut. Namun ia kokoh dengan pendiriannya untuk tidak boleh mencuri lagi. Ternyata di dalam rumah tersebut tidak ada pencuri lain. Berarti benar, tidak terkunci karena pemiliknya lalai. Kemudian barulah sang pemuda mengingatkan pemilik rumah untuk kelalaiannya itu. Akan tetapi terdengar ada suara halus berdengkur di sebuah tempat tidur. Sang pemuda lalu berjalan mendekati ranjang tidur, dan tidak disangka terlihat ada seorang wanita cantik yang sedang tertidur. Kondisi sang wanita hanya mengenakan pakaian tidur yang tidak begitu menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kemudian timbullah pikiran kotor dalam diri sang pemuda pencuri itu. Jantungnya berdetak kencang. Dalam hatinya, "Tidak, aku tidak boleh melakukan hal ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau lagi menumpuk dosa yang sudah ada." Tidak. Pemuda itu lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah tersebut dan mengucapkan salam dari luar. Seketika terdengar suara aneh lagi yang muncul untuk membujuk si pemuda agar mencuri makanan lagi. Namun pemuda yang penuh tekad untuk bertobat itu bersikukuh tidak mau melakukannya lagi, karena tidak mungkin Tuhan menyuruh untuk mencuri. Itu pasti adalah bisikan setan. Dalam hatinya berkata, "Celakalah diriku kalau ada seseorang di luar melihat kelakuanku ini. Aku harus segera keluar." Pemuda itu lalu bergegas keluar dari rumah wanita tersebut. Dari luar rumah si wanita, pemuda itu lalu mengetuk pintu dengan cukup keras dan mengucapkan salam. Entah pemilik rumah mendengar salam atau tidak. Pemuda itu lalu bergegas pergi kembali ke Masjid Nabawi dengan hati yang lega. Akhirnya, tak ada orang lain yang memergoki dirinya saat melakukan perbuatan yang tercela. Sesampainya di Masjid Nabawi, pemuda pencuri itu melihat Nabi Muhammad SAW tengah melaksanakan sholat. Terlihat juga ada seseorang yang tengah membaca Al-Quran sambil menangis. Dan di sisi lain, terlihat pula para sahabat dan kaum suffah tengah terlelap tidur. Perut si pemuda pencuri itu masih terasa lapar.
Tapi untungnya Allah telah menyelamatkannya dari perbuatan dosa. Ia lalu duduk di dekat pintu berdekatan dengan orang yang tengah membaca Al-Quran tadi. Kemudian ia melamun sambil mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, tersentaklah hati pemuda pencuri itu. Hatinya bergetar seakan-akan Allah tengah berbicara kepadanya. "Engkau berbicara kepadaku, ya Allah," kata si pemuda. Hati pemuda itu bertambah tenang dan tersentuh. Ia semakin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran sampai-sampai ia lupa akan rasa laparnya. Seketika bacaan itu terhenti karena terdengar suara salam dan menjawabnya. Terlihat ada seorang wanita dan pria tua yang datang menemui Rasulullah. Alangkah kagetnya sang pemuda mengetahui bahwa wanita yang datang ke masjid untuk menemui Rasulullah itu adalah wanita yang tertidur di rumah yang ia datangi tadi. Hati pemuda pencuri itu lalu gelisah. Ia khawatir kalau wanita tadi hanya pura-pura tidur dan mengetahui wajahnya. Tubuh si pemuda bertambah gemetar. Apakah si pria tua telah memergoki dirinya saat masuk ke rumah gadis tersebut? Pemuda itu gemetar makin kencang. Pikiran dan hati pemuda pencuri itu kacau balau saat melihat wanita dan pria tua bercakap dengan Nabi Muhammad. Namun tak disangka, tiba-tiba Nabi Muhammad memanggil pemuda itu untuk mendekat. Muncullah berbagai hal aneh yang muncul dalam pikirannya. Sembari sang pemuda itu mendekat, terdengar pula percakapan si wanita kepada Nabi. "Benar ya Rasulullah, diriku sangat takut waktu itu. Aku mimpi bahwa rumahku dimasuki seorang pencuri. Ia lalu mendekat dan hendak memperlakukan yang tidak baik kepadaku. Saat aku memberontak, ternyata peristiwa itu hanyalah mimpi belaka," ucap wanita tersebut. "Saat aku melihat di sekitarku, ternyata pintu rumahku terbuka sama persis dalam mimpiku. Dan ada pula suara mengerikan yang membuatku takut. Maka bersegeralah aku pergi ke rumah pamanku untuk meminta dicarikan suami untukku, agar nantinya peristiwa yang dimimpiku itu tidak terjadi jika ada suami yang bisa melindungiku. Hingga akhirnya paman saya mengajak saya untuk bertemu engkau di sini agar memilihkan seorang calon suami untukku," tambah sang wanita. Tiba-tiba Nabi berkata kepada pemuda mantan pencuri itu, "Karena sekarang tidak ada laki-laki yang bangun kecuali kamu, maka aku menawarkan kepadamu. Maukah kamu menjadi suaminya?" Sontak terkejutlah pemuda itu atas tawaran Nabi. Betapa bahagianya ia mendapatkan seorang wanita dengan paras yang cantik. Jelas saja dengan senang hati ia menerima tawaran Nabi itu dengan menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa tawaran Nabi tersebut disetujui. Kemudian setelah sholat subuh, barulah Nabi Muhammad meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan dana dan membelikan seperangkat pernikahan kepada si pemuda. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa pertobatan sang pencuri melahirkan sebuah keberkahan bagi dirinya karena berani meninggalkan sesuatu yang haram semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kata sabda Nabi Muhammad, jika ingin meninggalkan yang haram, maka pasti akan mendapatkan yang halal. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.